Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bawaslu Provinsi Banten. Seperti biasa, selalu ada cerita di balik demokrasi. Baik, sahabat Bawaslu, kembali lagi pada hari ini bertemu lagi dengan saya, Noi dari Bawaslu Provinsi Banten, di mana kali ini kita kembali menghadirkan salah satu narasumber dari Bawaslu Kota Serang, betul Pak ya? Beliau adalah salah satu anggota Bawaslu Kota Serang yang lahir di Lebak, boleh saya sebutin tanggalnya Pak ya? Lebak 24 September 1985. Oh, hampir seumuran dengan saya nih Pak. Masih milenial. Masih milenial ya Pak ya. Pasti sahabat Bawaslu ini pada penasaran. Masih muda, sudah jadi komisioner di Bawaslu Kota Serang. Siapa ya kira-kira? Yang jelas beliau ini adalah Kordip Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kota Serang, yang juga anggota Bawaslu Kota Serang. Baiklah, kita langsung saja kita temui orangnya. Baik, dia adalah Bapak Agus Aan Hermawan. Bapak? Ya, betul. Betul, Bapak Agus Aan Hermawan. Selamat datang Pak di podcast Bawaslu Provinsi Banten. Apa kabar? Selamat datang, alhamdulillah sehat. Bapak sehat ya. Oke Pak, hari ini kesempatan saya nih untuk yang kesekian kalinya untuk saya bisa bertemu langsung dengan komisioner Bawaslu Kota Serang. Untuk hari ini kita akan membahas terkait keterbukaan Pak. Keterbukaan mungkin dari kita udah paham ya, di kuping para sahabat Bawaslu udah paham apa sih keterbukaan, tapi kita belum tahu keterbukaan yang seperti apa sih kalau dari segi penyelenggara pemilu. Apakah harus selalu terbuka, semuanya terbuka, dan bagaimana sih keterbukaan itu dari segi tuntunan agama, terutama tuntunan agama Islam ya Pak. Dan untuk itu pada podcast Ramadan kali ini kita akan kupas lebih jauh terkait dengan keterbukaan ini. Baik Pak, gimana sih Pak? Saya pengen tahu Pak ya, kalau di penyelenggara itu keterbukaan, terutama dari pengawas ya Pak ya, dari segi pengawas gitu, pengawasan, apa sih keterbukaan itu Pak? Ya baik, terima kasih Tenui atas kesempatannya pada kesempatan kali ini. Baik. Jadi bincang-bincang kita kali ini bicara terkait keterbukaan. Sebetulnya kata keterbukaan ini tidak asing sebetulnya di telinga kita ya. Nah, dalam perspektif demokrasi, dalam perspektif pemilu, jadi keterbukaan ini sebenarnya ruhnya demokrasi sebenarnya ya. Karena kalau tidak ada keterbukaan dalam demokrasi, maka tidak disebut demokrasi. Di dalam pemilu, keterbukaan ini sebenarnya masuk di dalam asas penyelenggaraan pemilu. Misalnya langsung, umum, bebas, rahasia gitu. Bebas, di situ ada bebas, tetapi di situ juga ada kata asas rahasia gitu. Artinya di dalam penyelenggaraan pemilu itu kita sebagai penyelenggara pemilu, terutama Bawaslu, itu harus menjamin informasi. Karena bicara keterbukaan ini sebenarnya informasi yang harus dibuka kepada publik. Apa-apa saja terkait informasi ini. Nah, ada yang harus disampaikan ke publik, ada juga yang memang dikecualikan di dalam keterbukaan itu. Gitu, ya. Oh iya Pak, baik Pak. Jadi keterbukaan di penyelenggara itu harus bukan berarti terbuka seluas-luasnya Pak ya, tapi ada batasan Pak ya. Jadi kalau disamakan dengan informasi mana yang bisa dikonsumsi oleh publik dan mana yang dirahasiakan gitu Pak ya. Undang-undangnya juga sudah ada itu Pak ya, terkait keterbukaan itu. Baik Pak, kalau untuk tadi kita udah tahu ya sahabat Bawaslu terkait dengan keterbukaan dari segi penyelenggara pemilu. Nah, kalau kita kaitkan dengan nilai ibadah atau agama Pak ya, seperti apa sih Pak keterbukaan itu kalau dari segi kita sebagai umat Islam nih ya, sebagai umat Islam, keterbukaan itu seperti apa gitu Pak? Ya, sebenarnya bicara keterbukaan dalam perspektif agama ini penting gitu. Karena di dalam keterbukaan
kerukunan hidup beragama misalnya, kemudian di dalam masyarakat, di dalam keluarga. Jadi keterbukaan ini bagian dari bagaimana kita berhubungan begitu dengan sesama anggota keluarga, masyarakat, begitu. Sehingga tidak ada namanya semacam semacam jadi istilahnya kecurigaan begitu. Jadi semakin orang terbuka begitu terhadap orang lain, maka kecurigaan itu semakin kecil begitu. Nah, inilah konflik-konflik, kemudian kerikil-kerikil di kehidupan beragama itu bisa diselesaikan dengan baik begitu. Kalau kita ada itikat keterbukaan terhadap sesama begitu. Itu sebetulnya. Nah, kalau untuk kedepannya atau ada nggak sih Pak dari dua penjelasan yang Bapak sampaikan tadi, ada nggak korelasi antara dari segi keterbukaan dari segi penyelenggara pemilu dan juga dari segi nilai keagamaan? Ada nggak korelasinya untuk kita dalam melakukan peran pengawasan yang berujung pada pengamalan diri? Ya, betul. Jadi sebenarnya gini, keterbukaan korelasinya karena pemilu ini sebenarnya bagian dari kehidupan ya. Pemilu ini bagian dari kehidupan, maka korelasinya kalau prinsip keterbukaan ini kita laksanakan dengan baik, ini sebenarnya akan memudahkan mencapai tujuan gitu. Itu sebetulnya. Sehingga hal-hal yang tidak tahu, hal-hal yang tertutup, ini orang menjadi tahu sehingga menjadi paham. Ketika mau protes misalnya, itu akhirnya tahu dan maknanya seperti apa gitu. Itu seperti itu gitu. Iya. Kalau mungkin nih Pak, dari sahabat Bawaslu terutama ada juga dari seluruh penyelenggara yang dari teman-teman mungkin yang dulu Panwascam, pengen tahu gitu Pak, bagaimana sih pengamalannya terkait keterbukaan ini ketika kita melakukan peran sebagai penyelenggara pemilu atau pengawas pemilu? Misalnya begini, di dalam Bawaslu ini sebagai lembaga penegak hukum pemilu, nah misalnya kita melakukan klarifikasi terhadap pelapor misalnya, ada beberapa informasi yang boleh kita informasikan ke publik, ada yang tidak boleh misalnya. Nah, apa yang tidak boleh? Yang tidak boleh itu misalnya identitas. Identitas itu tidak boleh. Ketika misalnya klarifikasi suatu laporan, maka dia harus memenuhi syarat formil, syarat material misalnya. Nah, syarat formil ini ya salah satunya identitas. Identitas ini tidak boleh dipublish kepada umum misalnya gitu. Yang boleh kita publish adalah perkaranya misalnya apa gitu. Itu saja sebenarnya. Iya. Gitu. Jadi di Islam pun Pak ya, tidak boleh gitu. Maksudnya kita mengumbar-ngumbar informasi orang, apalagi itu ya Pak ya, ada batasan-batasan juga. Ada batasan, ada batasan misalnya ketika mengumbar aib orang kan nggak boleh di dalam agama kan nggak boleh. Bagaimana aib orang itu harus ditutupi sebenarnya. Gitu. Jadi sudah jelas sekali ya para sahabat Bawaslu semuanya. Obrolan kita pada kali ini sudah sangat bagi saya ya bermanfaat banget. Apa saya jadi paham terkait keterbukaan sebagai penyelenggara. Secara agama pun kita harus bisa menahan diri Pak ya, tidak boleh mengumbar-ngumbar informasi yang tidak penting gitu. Apalagi zaman sekarang gitu Pak ya, jari itu kadang nggak sadar mengetik satu kata pun jadi informasi yang bikin informasi yang negatif jadi kesebar. Baik, terakhir Pak ya, saya pasti ada satu kutipan dari Bapak nih ya. Saya pengen tahu Pak, sedikit kutipan dari Bapak terkait dengan keterbukaan itu seperti apa? Ya dari saya hanya 2 kata kutipannya, bahwa demokrasi pemilu adalah keterbukaan. Jadi sahabat Bawaslu, saya ulang kembali ya apa yang disampaikan oleh Pak Kordip tadi, Pak Aan, bahwa
demokrasi pemilu adalah keterbukaan. Sepakat Pak ya? Betul. Jadi kita harus sepakat bahwa keterbukaan itu penting bagi suatu lembaga penyelenggara pemerintahan, karena itu juga sudah diatur dalam undang-undangnya. Baik, demikianlah podcast kita hari ini Bapak. Terima kasih untuk kehadirannya Pak di ruang podcast Bawaslu Provinsi Banten. Semoga Bapak sehat selalu, diberi kelancaran nanti pas perjalanan pulang Pak. Amin. Terima kasih juga untuk kesempatan saya hari ini dapat bisa ngobrol sama Bapak, berwawancara sama Bapak. Jadi demikianlah itu tadi podcast kita hari ini. Saya Noi dari Bawaslu Provinsi Banten mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf untuk segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.